Nah, jadi si Anies nih posisi udah sendirian nih. Udah jam 12 siang gitu kan. Nah, bentar lagi sampai nih puncak Semeru. Nah, kan puncak Semeru itu kan sebenarnya ada batu tuh. Pas dia sebelum sampai puncak, itu di puncak rame banget sih. Kayak orang lagi foto-foto dia bilang kan. Ada orang lagi teriak-teriakan, hiporia, bahagialah kalau di puncak tuh foto-foto. Pas sampai atas, itu nggak ada orang sama sekali. Dia turun di pasir nih, terus Meru turun. Sepanjang turun ada yang nemenin, kiri kanan tuh orang yang ngegandeng dia. Dan dia tuh kayak tidur, dia bilang tidur gini, ada yang gandengin, aku jalan aja bang. Aku jalan, kayak turun pasir enak, buat ada yang nemenin. Kayak dipandu gitu kan, dipegangin. Pas aku bangun, kubrak, aku jatuh bang, di jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly Kumaha dan Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue bukan kedatangan sih, tapi gue datang nih ke tempat seseorang yang pasti kalian juga sebagai udah pada kenal siapa orang di sebelah gue ini. Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum Bang Badu. Waalaikumsalam, Neng Sherly. Thank you nih udah datang kemarin ini. Iya bener. Gue tadi udah cerita di Bang Badu dan sekarang gue culik Bang Badu nih untuk cerita di channel gue. Karena kapan lagi guys? Cerita Bang Badu. Gue mau kulik-kulik nih Bang Badu. Cerita banyak banget kan cerita Bang Badu, dan kalian gue yakin kalian pasti udah lihat cerita-cerita Bang Badu ya kan di channel-channel lain. Bang lu udah kemana aja Bang? Masya Allah. Di channel ini, channel itu ada mulu. Iya, abis diundang kan kita kalau diundang kalau nggak datang kan nggak sopan juga. Iya, kayak gitu sih. Tapi kalau undangannya sopan gue datang, kalau undangannya cuman bla 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 gue nggak datang. Yang penting ada banyak Bang kopi ya Bang. Yang penting ada kopi, OTW. Gitu. Oke Bang Badu, apa kabar nih? Ya Allah, gue sampai lupa nanya kabar nih. Saya udah ada 8 bulan kita nggak Iya, Bang Badu kita nggak temu ya Bang ya. itu dia. Dan lo kalian tahu nggak sih, gue bikin channel YouTube ini ya disuruh Bang Badu. Wah, enggak. Jadi Bang Badu yang nyupport gua ya, untuk jadi support, YouTuber. alhamdulillah Dan ya. mudah-mudahan kayak Bang Badu. Amin. Bisa jalan bareng lah gitu. Oke Bang Badu terima kasih udah mau cerita di Diary Neng Sherly, Ya, udah sama-sama menyempatkan nih, Sherly. waktu ya kan. Kapan lagi bisa ketemu Bang Badu yang super sibuk. Sibuk rebahan. Jadi Sibuk gibah. thank you ya Neng Sherly dan tim juga nih udah mau datang kemari. Amin. Gokil sih gue kedatangan ya tamu gue anggap spesial lah, karena ya kita kenal bukan sehari 2 hari, udah 8 bulan kan 8 kita bulan. kenal ya. Dan dia nyempatin waktunya buat datang kemari, gokil sih. Dan hujan-hujanan, ya gokil. Krimis-krimisan. Krimis, thank you banget Neng Sherly. Aduh, gue juga terima kasih Bang udah disuguhin di sini, udah dikasih makan, gue kagak bawa apa-apa. Bohong, paling air putih doang gue kasih. Oke Bang, kali ini gue mau nanya-nanya nih sama lo, boleh nggak nih? Boleh. Oh boleh banget. Tanya mulu. Kapan lagi ya nggak, mumpung Bang Badu lagi ada kesempatan nih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua orang agar kalian nggak ketinggalan nih cerita-cerita gue selanjutnya. Dan untuk kalian yang belum kenal Bang Badu itu seorang YouTuber. Boleh Bang, silakan YouTubernya apa? Nama YouTube gue Badru Capslog. Anjay, itu banyak banget kisah-kisah mistis, pendakian ya Bang ya. Apa gitu Bang? Horor. Horor. Dan masalah perbucinan. Pokoknya abis ini nih langsung lah mampir ke channelnya Bang Badu Capslog. Oke? Oke, lanjut aja kita ke ceritanya Bang Badu. Bukan cerita sih, gue mau nanya-nanya sebenarnya. Bang, Ya, Bang Badru, Ya, udah kawin belum? belum. Ini pertanyaan macam apa ini?
Bang Badru. Alhamdulillah Neng Sherly. Kumaha ada ramang? Ya atos. Tuh gue mesti jawab apa? Baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Aduh, Bang, gue kan tahu lu kan seorang pendakian ya, Bang ya. Dan lu tuh udah banyak banget gunung-gunung yang lu daki. Anjay, daki tuh daki apa? Nih di sini nih daki. Bang, kalau misalnya boleh tahu nih, dari sejak kapan sih Abang suka naik gunung gitu? Kalau mulai naik gunungnya ya, naik gunung itu tahun 2003 Ser, waktu masih SMK kelas 1 atau kelas 2 gitu kan. Kayaknya kelas 1 akhir gitu, mau kelas 2. Jadi ya biasa diracunin sama abang gitu, sama kakak gue juga. Terus bukan hobi tuh, gue kapok gitu. Naik gunung capek amat, ngapain sih gue naik gunung kayak gitu kan. Karena dulu kan naik gunung sepinya kayak gimana tuh hutan. Dan belum ada sosial media yang menarik gue buat naik gunung gitu. Karena hutan gila serem banget. Jadi abang gue share yang ngajak-ngajakin, ayo naik gunung gitu kan. Dan gue nggak tahu kalau gue diajak naik gunung. Jadi dia apa yang ngajak gue tuh ke Cibodas waktu itu kan. Yuk ke Cibodas ya, namanya kita anak SMA, seneng dong diajak jalan-jalan. Pas sampai sana kok temen-temennya pada bawa keril, gue dulu nyebutnya rangsel ya. Pada bawa rangsel gede-gede banget mau kemana? Akhirnya nih, lu pakai sendal gunung karena emang waktu itu kan sepatu masih minim kan. Gue pakai sepatu sekolah dulu, sepatu skate gitu. Diajak, tahu-taunya diculik ke gunung. Gitu. Gue sempet kapok Ser, karena ya satu capek, dua emang belum hobi gue waktu itu kan. Nah, akhirnya setelah itu gue kapok, gue nggak mau naik gunung lagi. Akhirnya 2005 gitu akhir ada nih temen gue yang ngajak, Dru, lu kan pernah naik gunung gede, yuk anterin gue yuk, kata dia gitu. Anterin kemana? Ke Gunung Gede, lu kan udah pernah. Wis, namanya lelaki ya kan, ketika teman ada yang butuh dan dia ngerasa percaya sama gue, pasang badan dong. Anjay. Gue temenin lah dia ke Gunung Gede. Di situ gue mulai jadi leader tuh, bahasanya yang pernah lah ya, pasti dikit-dikit, Dru, ntar turunnya di mana? Buka tendanya di mana gitu. Jadi sebelum gue naik ke Gede, gue minta informasi itu ke kakak gue ini nih. Kak, gue mau ajak teman gue naik gunung, gue diajak. Serius lu nggak bawa? Iya. Akhirnya ditarilah informasi sama dia, diajarin lah nih cara jadi leader kayak gini. Akhirnya ya mulai itu hobi. Pas mulai galak-galak, bukan galak ya, atau mulai aktifnya banget itu pas lulus sekolah 2007-an lah gitu. Dan sampai sekarang ya malah jadi kerjaan Ser kayak gitu. Dan yang gue anggap dulu gunung horor banget ya, malah gue jadi konten kreator horor gunung. Jadi kerjaan juga, Jadi menghasilkan kerjaan juga ya. Betul. Hobi juga jadinya. juga. Berarti itu gunung pertama yang dinaik itu apa tuh Bang? Gunung apa? Gede. Gunung Gede. Gunung Gede. Ya namanya kita orang Jakarta kan, yang paling dekat kan Gunung Gede, Gunung Salak, sama gunung yang ada di Garut tuh. Gitu, gunung-gunung awal-awal lah kayak gitu. Dan sekarang sih masih di Indonesia lah, bahasa mainnya itu masih Indonesia, masih ya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, ya baru itu aja sih, belum keluar negeri. Jadi itu Bang, dari sekian gunung nih Bang, Iya. itu udah hampir berapa sih gunung yang lu daki tuh Bang? Ya kalau lu inget gitu, karena kan mungkin banyak banget ya. Yang pernah gue kunjungin ya, yang pernah gue daki gitu. Kita gue sebutin ini nggak apa ya? Gak apa-apa, maksudnya berapa gunung aja gitu Bang? Berapa gunung ya? Udah gak kehitung kali ya Bang ya? Ya masih Indonesia lah, kayak gini deh ya, dari Banten ya. Gunung Pulau Sari, Gede, Pangrango, Cikuray, Guntur, Galunggung, Ciremai, terus Kencana. Wah semuanya gue sebutin nggak apa-apa ya. Ya pokoknya banget. gitulah. Pokoknya yang di Pulau Jawa udah hampir semua mungkin ya. Yang tertingginya gitu. Karena emang satu hobi, dua emang kerjaan Ser kayak gitu. Bahkan kayak ya ke Semeru itu gue baru 26 kali lah ya Semeru kayak gitu. Terus kayak ke Kerinci gue baru 12 kali, ke Rinjani 19 kali kayak gitu. Jadi kalau nggak naik gunung nggak punya duit. Masya Allah, itu baru guys. Iya kurang lebih kayak gitu. Belum keluar negeri lah, belum hebat gitu. Maksudnya masih ketemunya AA dan Mas, belum ketemu Mister gitu. Mungkin nanti tahun depan insya Allah Bang ya. Iya. Bang, dari sekian gunung paling berkesan itu gunung apa tuh Bang? Yang berkesan apanya nih? Tentang gunungnya atau horornya nih? Gunungnya dulu nih Bang. Gunungnya ya. Paling berkesan buat gue itu Semeru sih. Karena di situ gue merasa nyaman banget dan ya sekarang gue sempat sedih juga karena kemarin kan erupsi juga ya Gunung Semeru, dan semoga aja cepat kembali normal ya. Dan warga-warga sekitarnya itu yang terdampak erupsi
ya bisa dikasih kesabaran dan kekuatan dan bisa kembali normal lagi. Karena apa gue bilang, gunung paling chemistry yang dapat tuh di Semeru. Karena gue dulu sebulan bisa 2 kali ke sana dan banyak ketemu orang-orang yang epic banget, yang baik banget di sana itu. Bisa dibilang welcome lah sama orang kayak gue gitu. Jadi orang-orang itu ramah dan warga sekitar juga, dan itu gunungnya syahdu banget sih Semeru. Jadi mata bener-bener dimanjain banget, Sher. Ketika gue naik gunung Semeru itu serasa gue itu kayak pulang kampung. Bisa dibilang ya, dan nyaman lah. Karena gue ketika ke Semeru itu nggak cuma sehari di atas gunungnya, itu bisa 4 hari di atas gunungnya itu. Jadi lebih dapet lah, kayak gitu. Kan kayak Gunung Gede kan cuma semalaman aja kan, kayak gitu. Dan Rinjani juga itu bener-bener dari view-nya ya dimanjain banget. Sabana, terus tanjakannya yang syahdu, matahari yang menterik gitu kan, yang bikin muka gosong, hitam buluk, pokoknya nggak berbentuk deh. Itu tuh yang bikin rindu tuh. Mantep banget, berarti emang udah suka ya Bang ya. Jadi Suka. mau itu seterik apapun, mau itu sepanas apapun, kalau udah suka, udah cinta ya Betul. gimana gitu. Oh soalnya gini ya, banyak yang bilang nanya, Sher, ngapain sih lu naik gunung? Iya benar-benar itu Bang. Apa sih enaknya naik gunung gitu? Apa sih untungnya naik gunung gitu kan? Itu mungkin pertanyaan bagi teman-teman yang belum pernah naik gunung. Dan orang kayak gue ditanya kayak gitu, lu ngapain sih naik gunung? Gue nggak bisa jawab. Gue selalu bilang, aduh, gue bingung nih cara jawabnya. Kalau gue bilang pemandangannya bagus, ya enak pemandangan doang, pasti jawabannya kayak gitu kan. Terus olahraga juga bisa muter-muter jalanan gitu kan. Terus apalah banyak gitu kan. Ya gue cuma bisa bilang, kalau emang lu bertanya seperti itu, pengen tahu rasa nikmatnya naik gunung, kenapa orang suka naik gunung, ya lu cobain naik gunung, biar lu tahu di situ. Karena nggak semua harus kita bisa jawab gitu loh. Kadang hati dan chemistry dan antusiasme dan kepuasan batin itu yang susah sampai sekarang ini gue buat berhenti naik gunung. Kayak gitu sih, Sher, kurang lebih ya. Iya, Dan harus dicobain dulu ya Bang ya. cobain dulu, baru lu ngerasain. Ya kebanyakan mungkin 90% ketagihan, sisanya itu kapok gitu. Jadi buat ya orang pendaki yang coba naik gunung tiba-tiba kapok, ya gua anggap berarti jiwa dia bukan jiwa petualang gitu. Dan banyak juga yang gila sakau Bang, bener kata lu Bang, gua naik gunung pulang-pulang udah kangen sama gunung lagi. Nah kayak gitu. Jadi ya gue susah lah buat ngejelasinnya kayak gitu. Jadi cobain aja dulu naik gunung kayak gimana ya, Sher ya. Iya benar. Kayak Gue aja pengen banget sih Bang naik gunung. Iya, karena kebentrok sama keluarga juga. Iya. Dan keluarga emang gak sulit sih. Makanya sampai sekarang gue belum nikah. Jadi gue masih pengen explore nih. Iya. Karena masih banyak impian gue yang harus gue, bukan impian sih, kayak tujuan gue lah. Nih gue mau ke Papua gitu kan. Gue mau ke sini, mau ke sini. Setelah itu baru gue fokus sama keluarga gue. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi gue belum nikah karena gue belum laku. Gitu, emang belum laku sih. Cuman lebih tepatnya gue pengen biar nggak ada orang yang bisa ngalangin gue dulu nih. Mungkin salaman sama nyokap kan selesai. Iya. Kan kalau berkeluarga mah kita mau ke sini, istri nggak enak ninggalin ya, anak kayak gitu kan. Jadi gue ibarat kata, yaudah ketika nanti gue nikah, udah gue fokus sama keluarga gue. Ketika gue piknik, mereka gue ajak kayak gitu. Jadi kan kayak sekarang kan nggak ada orang yang menghalangi. Salaman orang tua selesai dong. Siapa? Teman-teman ya support, alhamdulillah kayak gitu sih. Bang, ini kan banyak nih yang mungkin yang nonton nih yang belum pernah naik gunung gitu. Dan Iya. mereka mungkin ada keinginan lah untuk naik gunung. Nah, persiapan untuk yang awam itu seperti apa sih Bang? Persiapan ya? Kalau persiapannya sih standar ya, standar pendakian gitu. Dari perlengkapannya terutama tuh, Sher ya. Kayak lu mau ke gunung mana sih? Misalkan ke Gunung Gede lah ya, atau Gunung Semeru. Ya lu harus tahu nih medannya dulu tuh, estimasi perjalanannya, terus karakter gunung itu seperti apa, kayak gitu kan. Dan itu kan dari sektor lapangan, terus dari perlengkapannya juga gitu. Jadi kan kayak apa ya, naik gunung, hobi naik gunung itu, hiking itu hobi yang ekstrim, Sher. Karena emang rentan banget dengan kematian. Emang sih, cuma naik gunung doang. Banyak yang, elah naik gunung doang ngapain sih pakai ini A sampai Z ribet gitu kan. Dan banyak kan yang gue bilang itu tadi, kayak mau nganterin nyawa, banyak kan yang meninggal kan di gunung. Yang kayak gitu yang gue bilang tadi, itu hobi ekstrim yang bisa menghilangkan nyawa gitu. Maksud gue, kalau emang lu mau naik gunung, persiapin lah perlengkapan yang Sedetail mungkin ya. sesafety mungkin lah gitu. Karena perlengkapan lu itu sebagai daya tahan hidup lu atau kata-katanya ya kata-kata orang kampung aja lah.
Karena perlengkapan lu itu ya sebagai tanda kehidupan lu di atas. Misalkan di gunung itu kan dingin. Ya udah lu harus pakai jaket sesuai standar pendakian yang bisa tahan dingin gitu kan. Kalau lu cuma bawa sweater, maaf kata ya, yang di pinggir jalan tuh sweater yang harganya 14.000, ya di gunung bisa mati kedinginan loh kan kayak gitu. Jadi sesuaiin lah standar pendakiannya lah. Kayak lu naik motor nih, lu naik motor jalan berlumpur, tiba-tiba naik Mio, ya nggak bisa jalan dong. Harusnya kan naik trail, motor trail yang bisa nanjak kan kayak gitu. Jadi sesuai kapasitas. Kayak sepatu juga, kayak carrier, kayak fisik juga tuh harus banget gitu kan. Jadi persiapin semaksimal mungkin lah, Sir. Jangan sampai hobi lu itu, petualangan lu malah berakibatkan kehilangan nyawa buat lu juga. Kayak gitu sih buat teman-teman. Jadi kayak gue ketika gue bawa tamu, gue nggak bawel, gue cuma nanya perlengkapannya seperti apa, terus fisiknya dia gimana, kesehatannya kayak gimana. Setelah itu yuk kita jalan bareng, semua kita pasrahkan pada Allah kan kayak gitu. Seenggaknya sebelum berjalan itu kita udah siapin apa yang kita persiapkan kayak gitu. Kayak lu mau perang, lu datang nih ke Lebanon cuman bawa tongkat, mati ditembak lu kan, bahasanya kayak gitu kan. Oh gua ke Lebanon berarti harus siap tembakan brand, gua harus pakai anti peluru, pakai helm, pakai sepatu TNI, terus bawa senter buat malam kan kayak gitu kan. Jadi sebelum berperang persiapin peralatannya dulu gitu kan. Jadi ketika di lapangan ya wah ada musuh ya tinggal ambil tembakan lu kan, jebret. Ada helm, kalau kebentur kan aman gitu. Kalau tiba-tiba lu ke Lebanon bawa pentungan doang, wah ada tembakan, bahasanya tembakan itu wah kedinginan, jaket tuh kagak punya jaket, gimana mau antisipasinya kayak gitu sih. Jangan sampai banyaklah berita-berita pendaki meninggal karena human error gitu. Mungkin kalau dari alam itu beda lagi. Ya gue bilang tadi, persiapin fisik, sisanya pasang pada Allah gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Karena kita kan nggak tahu ya Bang ya, bakal ada apa gitu. Badai juga kan kita juga nggak pernah tahu ya Bang. Betul. Kadang di sini nggak hujan, tiba-tiba di sana hujan ya Bang. Tiba-tiba longsor lah dan hal-hal yang lain. Gue pribadi pun walaupun gue udah sering naik gunung ya, Sir, itu hati kecil gue ngomong gitu kan, gue hari ini selamat gak sih? Gitu. Hari ini gue bisa pulang gak sih? Gitu. Tadi gue salaman sama nyokap, alhamdulillah gitu udah salaman dan udah ngeliat mukanya nyokap. Kalau emang besok dia ngeliat muka gue, gimana ya dia ya? Nah gitu sih. Gue pribadi pun, apalagi kalau bawa tamu gitu kan, gue lihat tamu-tamu gue 15 orang kayak gini-gini, gue ngeliat dia gitu kan. Gue kadang hati kecil gue ngomong, semoga dia gak kenapa-napa deh gitu. Gue ngeliat muka-mukanya dia. Dan gue pribadi pun yang gue bilang tadi, gue pun nanti gue bisa pulang gak sih? Karena dari perjalanan pun tuh udah ekstrim. Misalkan gue ke Jambi bawa 1 bis, lo tau lah trek gunung ke Jambi tuh kayak gimana kan. Itu aja pun gue udah was-was gitu kan. Terus belum di gunungnya, belum di arah baliknya lagi, kayak gitu sih. Kadang gue pribadi pun apa ya, yaudahlah pasrah, inilah kerjaan gue. Dan alhamdulillah orang tua gue support, teman-teman gue dan orang sekitar gitu kan. Gue mikir masih banyak orang yang ngedoain gue, dan alhamdulillah sampai sekarang detik ini gue masih sehat walafiat karena berkat doa mereka. Amin. Kayak gitu sih Bang. Sebenarnya bagi orang-orang yang pada takut naik gunung ya Bang ya, kayak dengar berita ada yang meninggal lah atau apa gitu lah. Sebenarnya ya kalau musibah itu datangnya dari mana aja ya Bang, bukan dari gunung doang gitu kan. Di jalan pun kita yang namanya kalau udah emang waktunya meninggal ya meninggal aja gitu. Bagi teman-teman yang emang takut naik gunung ya emang kalau memang takut ya nggak usah, kecuali emang kepengen banget naik gunung, terus prepare-nya yang kata Bang Badru itu semuanya harus safety-nya harus benar-benar lengkap gitu, barulah naik gunung ya Bang. Jadi ya persiapan dulu persiapan dulu. Jadi ya gunung itu emang buat kita semua gitu. Tuhan menciptakan alam itu ya untuk dinikmati kayak gitu kan. Cuma jangan sampai merusak. Dan terpentingnya nih ya buat pendaki-pendaki pemula, pengen naik gunung. Ini saran dari gue ya. Lu naik gunung jangan sama orang, lu masih pemula nih. Naik gunung jangan sama orang yang baru naik gunung juga. Maksud gue, lu kalau pengen coba naik gunung sama orang yang udah pernah pengalaman. Jadi contoh kecilnya, ketika lu ngelakuin hal yang apa ya, yang nggak standar SOP lah, lu ada yang ngebilangin misalkan, jalannya jangan gini, jangan istirahat di samping jurang ntar jatuh gitu kan. Kan kalau lu naik gunung sama yang sesama pemula, ya sama-sama nongkrong di pinggir jalan, di pinggir jurang kan nggak ada yang bilangin gitu kan. Terus cara buka tendanya seperti apa, ketika nanti cuacanya hujan, badai, kalau sama-sama pemula masih bingung dong gitu kan. Kalau sama yang ada pengalaman, wah ada badai nih, pakai jas hujan.
yuk jalan gitu. Nanti banyaklah hal-hal yang dibimbing sama dia itu. Jadi berkata lu naik gunung dapat bekal dari orang yang berpengalaman ini. Kalau sesama pemula ya kayak lu aja jalan ke pasar bukan sama emak-emak, lu bingung mau belanja apa ya kan. Coba kalau belanja sama emak buat hajatan, besok belanja ini, ada yang orang yang ngarahin kayak gitu kurang lebih. Jadi usahain naik gunung sama orang yang udah berpengalaman dan ambil di situ ilmu-ilmunya lah bahasanya kayak gitu sih. Iya benar-benar. Biar ada arahan juga Ada ya Bang arahan ya. gitu, cara bikin tendanya kayak gimana, cara masak tuh seperti apa sih gitu kan. Ya maaf kata, lu naik gunung bertiga nih, masih pemula semua. Ada kompor, yang ada lu liatin tuh kompor. Gimana nih cara makinnya nih kompor yang ini nih gitu kan. Nah, ujung-ujungnya bingung kan, kalau ada orang pendaki lain, kalau nggak ada, lu tongolnya tuh pintu, lu oprek-oprek, lihat YouTube, kagak ada sinyal kayak gitu. Jadi kalau ada yang pengalaman kan, nih cara masang kayak gini, oh iya bang, kayak gitu sih. Karena ya biar lebih safety lah, karena jangan sampai maaf ya, apa ya, nyawa bisa dibilang ya hilang begitu aja karena human error atau kesalahan kita sendiri. Gitu sih, sayang banget share karena sering banget gue denger pendaki yang baru tahun ini juga nih yang 3 orang atau 4 orang gue lupa tuh meninggal hipotermia di waktu yang sama dan rombongan yang sama. Kan sayang banget nyawa hilang gitu aja gitu. Hipotermia itu penyakit kedinginan akut. Berarti itu bikin orang-orang ketakutan juga ya Bang ya. Padahal dan mungkin dari dianya sendiri yang kurang perhatiannya mungkin ya. Iya. Oke deh Bang, ini kan soal pegunungan. Iya. Ada yang berbau horor, ya kan? Pasti horor gitu. Dan channel Abang Badru juga kan kebanyakan pendakian horor. Horor. Itu lu pernah ngerasain sih gak sih Bang pas lagi ngedaki horor ketemu sama sosok-sosok yang belum pernah lu lihat gitu sebelumnya? Jadi kenapa gue sempet ya sekarang gue masih main cerita horor ya, konten horor ya, karena ya gue ngerasain di gunung tuh kayak gimana horornya dan itu nyata gitu kan. Karena emang gunung itu ya secara kita spiritual ya emang tempat-tempatnya para makhluk gaib kayak gitu kan. Wah cuma di gunung nggak ada gini ya maaf kata gitu. Orang ada nih orang paranormal bersihin rumah ini nih, wah ada jinnya di sini, dimasukin ke botol. Di mana dibuangnya? Di gunung, kalau nggak di laut kayak gitu kan. Dan ya itu kalau di gunung banyak banget sih makhluk-makhluk yang nggak ada di kota ini loh. Maksud gue mungkin ya bukan gue ngeremehin ya, kayak di Jakarta paling lebih banyak kan kayak kunti, pocong, genderuwo, dan ya makhluk-makhluk yang sering ada di TV lah di kota-kota. Kalau di gunung itu semuanya ada, dari siluman A, siluman B, yang bentuknya ini, yang bentuknya itu ada semua di gunung. Karena emang ya masing-masing punya tempatnya kayak gitu kan. Dan itu kenapa gue banyak cerita pengalaman horor, karena emang gue bilang tadi, gue di gunung emang aktif banget gitu kan. Gue nggak cuman sekedar naik gunung, kerjaan gue di gunung sebagai pemandu gunung. Jadi entah dari gue pribadi, dari peserta gue yang ngalamin, nah, kayak gitu. Makanya ya sebenarnya sih gue udah lama pengen bikin channel itu, cuman belum waktunya lah nanti. Akhirnya pengalaman gue udah banyak, cerita gue udah banyak, akhirnya lah gue mau berbagi cerita ke teman-teman semua kayak gitu sih. Ya yang penting sih ada edukasinya juga lah, nggak cuma horornya aja gitu, sebab dan akibat kayak gitu. Kan yang tadi lo bilang kan lo sering banget tuh ke Gunung Semeru. Iya, yang tertamu. Pernah nggak sih Bang lo ngerasain atau ada kejadian apa sih di Semeru itu Bang? Kalau Semeru itu 2018 ya, itu ada sih salah satu peserta gue tersesat gitu kan. Tersesatnya itu karena akibat makhluk gaib juga sih. Dan itu benar-benar apa ya, gue anggap di Semeru itu yang paling fatal gitu. Fatalnya dalam istilah buat evaluasi buat gue. Dan dia tersesat dan dia itu hampir meninggal, Ser. Dan itu serem banget sih. Apa perlu gue ceritain dari awal gitu ya. Jadi gini, Ser. Jadi ada nih, gue nyebut namanya Anis aja ya. Dia itu orang Pulau Seberang. Dia itu, Ser, dia dibawa sama sosok makhluk gaib di gunung sana, Gunung Semeru. Dan itu apa ya? Nah jadi gini deh kronologinya. Dia naik nih sama gue. Ibarat kata tuh orang jalannya lama banget, Ser. Lama banget dah. Terus akhirnya ya gue backup dan gue suruh turun gak mau nih. Intinya aja deh, gue suruh turun gak mau. Dia kekeh dengan egoisnya dia, dengan ambisinya dia pengen sampai puncak Semeru. Ya akhirnya gue bisa apa kayak gitu kan. Sedangkan
di Gunung Semeru itu kan ada dibatasin dari pihak Taman Nasional atau petugasnya maksimal sampai jam 10 usahain turun. Karena di sana itu ada wadus gembel atau letupan yang nanti debu abu vulkaniknya itu ke arah pendaki. Jadi gue sebagai pemandu gunung harus ikutin SOP dulu dong. Dan dia gue ajak nggak mau gitu kan. Dan ya akhirnya gue sempet diskusi, gue negosiasi, akhirnya dia fix mau lanjut dan gue udah nggak bisa berbuat apa-apa karena kan hak asasi manusia. Gue sebagai ya guide cuman merekomendasiin, cuman ngebilangin, sisanya dia. Setelah negosiasi lama dan gak berhasil, akhirnya dia tetap kokoh buat naik ke atas. Dan gue udah maksimalin lah, ternyata nggak bisa. Akhirnya dilanjut nih Ser. Itu pas di pasir Ser, jalan ya kan. Nah, gue bilang ke dia, puncak masih jauh. Itu posisi jam 8:30. Dan dia bilang, udah kau pulang saja bang, kata dia gitu. Ya udah akhirnya ya udah, tetap gue kasih makanan ke dia, gue kasih air ke dia. Ya akhirnya sekali gue tanya, Anis mau turun nggak mau. Ya udah, tetap gue pantau dari bawah. Dia jalan, gue bilang, Anis mungkin nanti sampai puncak kalau mau lanjut jam 1 atau jam 2 siang. Masih jauh Anis, panas matahari, tetap jaga kekeh. Dengan berarti ya udahlah, gue liatin dia jalan. Pas dia jalan tuh ada yang nemenin. Jadi ada pendaki dari Bekasi yang apa ya, yang mau nge-backup dia lah bahasanya. Dan gue percaya lah kayak gitu kan. Karena emang dia udah mau nge-backup, udah akhirnya gue lepas. Nah, dia jalan nih sama pendaki dari Bekasi itu. Jalan panjang. Ditinggal sama pendaki Bekasi. Jadi emang si Anis ini jalan lama, Ser. Ditinggal. Nah, jadi si Anis ini posisi udah sendirian nih. Udah jam 12 siang gitu kan. Nah, bentar lagi sampai nih puncak Semeru. Nah, kan puncak Semeru itu kan sebenarnya ada batu tuh. Pas dia sebelum sampai puncak, itu di puncak rame banget, Ser. Kayak orang lagi foto-foto, dia bilang kan. Ada orang lagi teriak-teriakan, hiporia, bahagialah kalau di puncak tuh foto-foto. Pas sampai atas, itu nggak ada orang sama sekali. Dia kaget tuh. Dan pendaki yang nemenin dia nih, yang mau ngajak dia sampai puncak itu nggak ada di puncak gitu. Logikanya kan kalau emang dia turun kan ketemu dong. Jalur itu cuma satu kalau Semeru pasirnya itu kan. Tapi nggak ketemu, Ser. Nah, udah akhirnya dia foto-foto di atas. Jadi dia udah nggak pedulin tuh pendaki yang 3 orang itu yang nemenin dia. Dia turun di pasir nih, terus Semeru turun. Sepanjang turun ada yang nemenin, kiri kanan tuh orang yang ngegandeng dia. Dan dia tuh kayak tidur, dia bilang tidur gini, ada yang gandengin, aku jalan aja bang. Aku jalan, kayak turun pasir enak, buat ada yang nemenin. Kayak dipandu gitu kan, dipegangin. Pas aku bangun, kubrak, aku jatuh bang, di jurang yang 5 meter, untungnya ya. Sebelumnya itu kan, kalau teman-teman yang pernah ke Semeru pasti tahu nih, blank 75 tuh kayak apa, Ser. Jadi 5 meter, sisanya 75 meter. Kalau yang di situ, innalillahi gitu kan. Nah, sampai situ dia baru sadar, aku di mana? Berarti selama dia turun dari atas sampai bawah dia nggak sadar kalau dia tuh turun gitu kan. Terus pas dia jatuh gitu, untungnya dia nggak pingsan atau masih sadar lah untungnya ya. Dia langsung inget, Bang Badru kemana? Kayak gitu kan. Dia langsung nangis tuh kata dia. Posisi gue udah di tenda, gue sama Pak Ade udah, Pak Ade, ini Anis nggak turun-turun gitu kan. Sampai jam 4 sore, sampai jam setengah 4 sore. Kalau dia nggak turun kita naik ke atas. Akhirnya jam 4 gue tungguin gak nemu-nemu, Ser. Gue naik lagi sama Pak D ke atas. Singkat ceritanya udah tuh ketemu tuh, alhamdulillah, Ser. Gila sih. Dan dia orang pertama kali hilang di Semeru dan ketemu di hari itu juga. Orang pertama kali tuh, kata petugas itu, dan setahu gue juga kan. Kan sisanya kalau hilang sampai situ banyak yang meninggal. Dan dia langsung ketemu di jalan utama, bukit di situ. Pas ketemu, langsung dia peluk gue, nangis-nangis. Bang Badru, aku minta maaf. Anis minta maaf, Anis sudah galak sama Bang Badru. Nangis-nangis ya. Dikira Bang Badru ngambek, marah, nggak mau nyanyi Anis. Bla-bla nangis-nangis. Udah Anis nggak usah nangis. Ayo coba berdiri. Abang meluk-meluk gue terus kan. Terus gue bilang, udah yuk, jalan. Gue bilang gitu. Bisa berdiri gak? Alhamdulillah sih, kakinya nggak keseleo. Cuman sakit dikit, memar kata dia gitu kan. Tapi masih bisa jalan dah. Gue pade gitu dah, buka jalur lagi, Ser. Tes. Masih belum nanya-nanya nih tentang kejadian dia. Kronologinya belum tahu. Akhirnya udahlah, sama pade itu dievakuasi ke bawah nih. Alhamdulillah gue sampai di Kalimati itu jam 7:30 malam kalau nggak salah ya, udah gelap gitu. Nah baru dah tuh sampai, singkat ceritanya ya, sampai base camp gue interview kayak gitu. Akhirnya dia bilang,
dibawa sama sosok yang gede gitu kan, yang dua digandeng gitu kan, ya bisa dibilang udah diajak ke, ya maaf ya, kematian mungkin ya bisa dibilang ya. Karena kalau emang dia jatuh di situ yang 75 meter mati kan di situ kan. Untungnya yang 5 meter. Dan itu sih gue bilang itu paling ekstrim ya selama pendakian gue, karena udah hampir menghilangkan nyawa gitu ya. Ya namanya kita nggak tahu nih di gunung tuh seperti apa, makhluknya seperti apa ya. Perbanyak baca doa sih. Dan dia bilang pas dia sadar itu sosoknya masih berdiri di depan dia, cuman kayak ngeledek tuh loh, kayak sial nggak mati nih orang, kayak gitulah bahasanya, nggak mungkin ya. Cuma kata dia kayak ya nggak senang gitu, mukanya kayak kecewa gitu loh, mungkin kayak gitu. Itu ya bisa dibilang kesalahan dari manusianya, dan ada gangguan juga dari makhluk sekitar situ kan gitu kan. Semeru kan dikenalnya kan sama para warga sekitar kan puncak abadinya para dewa kayak gitu. Dan mungkin di atas emang mungkin menurut orang percaya masing-masing gitu ya, percayaan mereka ya di puncak itu para dewa sedang berkumpul, kata mereka itu kan. Dan kita kan muslim nih ya, percayanya ini tentang yalah hanya Allah yang menjaga kita gitu kan. Jadi ya makhluk gangguan kayak gitu wajar, dan itu kan masing-masing iman kayak gitu sih saya. Dan sekarang kan Semeru sedang erupsi ya. Iya. Ya sebenarnya gunung itu nggak seangker yang kita lihat sih, yang kita bayangin. Cuman emang serem. Tapi kalau malam-malam ya Bang ya. Gila sih. Di gunung. Ya contohnya gini deh. Di kota nih Ser, ada pohon mangga. Serem banget tuh pohon mangga. Ya baru satu tuh pohon mangga. Di gunung ini karena pohon semua. Coba lu bayangin. Gimana? Kalau gue orangnya penakut sih Bang. Jadi aduh. Di Jakarta nih lewat, wah ada pohon nih, baru satu pohon tuh, lari jalan cepet. Coba di gunung pohon semua, berarti banyak dong. Kiri kanan depan belakang. Ya, Seolah. jadi ya masing-masing mental harus lebih kuat sih, karena jiwa petualang itu ya emang mental sih nomor satu ya. Sisanya ya masing-masing persiapan kayak gitu. Nih Bang, menurut Abang kan banyak orang yang ada yang diganggu, ada yang enggak. Itu disebabkan oleh apa sih menurut Abang nih? Karena kan Abang sering banget naik gunung, pasti ngelihat banyak kejadian gitu. Nah, banyak juga nih kayak kejadian horor nih ya, jadi kalangan pendaki gitu kan. Bahkan juga banyak juga yang podcast ke gue tentang pengalaman horornya, dan itu gue selalu welcome karena emang bener. Jadi nggak semua pendaki itu ada yang nyinyir nih, gue aja nggak pernah naik gunung, nggak pernah nih gue digangguin, nggak pernah gue diliatin. Ya karena masing-masing kepekaan orang tersebut Ser. Misalkan ada nih yang podcast ke gue, emang dia peka gitu kan, dan bisa ngelihat hal gaib, dan akhirnya dia cerita. Jadi buat yang nggak peka ya alhamdulillah banget, lu nggak ngerasain, nggak diganggu, nggak sampai masuk pasar setan, nggak sampai ngelihat sosoknya dia, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya buat orang yang ngalamin ya udah, namanya di gunung pasti dia ngalamin kayak gitu, dan dia berbagi cerita pengalaman horornya. Dan mungkin di salah satunya ada yang sebab dan akibat. Mungkin ya bang, gue nyasar, ternyata disasarin sama makhluk astral gitu kan, dan ternyata teman gue mabuk kayak gitu kan, terus teman gue ngeremehin. Jadi sebab dan akibat kayak gitu kan, bisa dijadikan buat pengalaman juga dan pelajaran juga gitu Ser. Dan gak semuanya lah, pendaki di Indonesia itu banyak Ser, bisa ribuan ya, belasan ribu atau puluhan ribu. Yang ngalamin horor cuman berapa sih ya kan, kayak gitu, nggak banyak. Jadi jangan di gunung itu masa sih selalu horor. Ya yang lo lihat siapa kayak gitu. Maksudnya nggak semuanya horor kayak gitu. Maksudnya nggak semuanya ngerasain, dan ada yang ngerasain ada enggak. Maksud gue kayak gitu sih. Dan di gunung itu emang tempat yang sakral ya Bang ya. Maksudnya banyak yang kayak ulama-ulama yang pada bertapa di situ di gunung gitu kan. Dan mungkin ada sebagian juga yang namanya sosok-sosok begituan kan lebih, emang kata lu itu juga tadi, lebih banyak di gunung gitu. Dan mungkin yang ditunjukin itu ya itu ada sebab akibatnya. Dan nggak semuanya ya Bang ya. Ya bisa dibilang bukan untung-untungan sih, apes-apesan kali ya bisa dibilangnya. Mungkin kalau buat di podcastin sih seru gitu kan. Tapi coba kalau ngalamin itu takutnya kayak apa? Ya kayak kita aja, lu ngeliat lagi di kamar tiba-tiba ada pocong, bingung dong. Coba kalau di gunung, mau kemana? Kalau di kamar nyalain lampu, keluar rumah atau nyari emak gitu. Kalau di gunung gitu, jadi lebih serem ngalamin ketimbang ceritanya gitu.
Mungkin ada yang bilang, cuma ngeliat kunti doang juga, bisa cuma ngeliat kerajaan doang juga, cuma ngeliat sosok ini doang juga lebay gitu kan. Padahal kalau lu rasain kayak gimana tuh di gunung, malam-malam lagi jalan tiba-tiba, gede banget, tuk 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 tuh jantungnya kan. Pasti satu orang temennya nih, temennya banyak ya kan. Nah itu tuh yang gue bilang tadi. Dan itu pasti ada, kenapa seperti itu tuh pasti ada ini juga ya Bang, kayak mungkin karena mungkin kejadian itu tuh untuk membuat orang-orang tuh lebih beretika gitu ya Bang ya? Kurang lebih kayak gitu sih. Ya mungkin yang lu maksud gini kali ya. Attitude kita nih ya, etika kita saat mendaki gunung gitu kan. Ya jadi ya jangankan di gunung, di kota pun kita harus punya etika kan. Misalkan lu mau ke masjid, ya usahain kan wudhu dulu kan, bersih-bersih kayak gitu kan. Terus ya jangan sampai ngotorin masjid lah kayak gitu. Lu mau ke kantor, ya harus pakaian rapi kayak gitu kan. Terus sapa orang-orang yang ada sekitar. Lu mau kemana pun ya harus punya etika dong. Datang ke tempat mana lah kayak gitu. Ya sama di gunung pun kayak gitu. Ya etika kita di gunung bukannya harus halo setan-setan saya datang, nggak gitu. Misalkan orang gila. Iya. Maksudnya lu datang ya masing-masing keyakinan ya agamanya ya. Ya udah lu baca doa, bukannya permisi. Kita permisi bukannya kita manusia sebagai makhluk yang sempurna gitu loh. Bukan gitu bang. Maksudnya kita harus permisi sama setan, nggak gitu konsepnya. Maksudnya kita saling menghargai sesama makhluk Allah kan kayak gitu. Allah menciptakan jin dan manusia gitu. Cuman jangan sampai jin dan setan itu menjadi teman kita lah bahasanya. Kalau bisa ya kita menghargai lah. Ya ada sosok dia di sini, ya udah permisi. Ya lebih tepatnya sih baca doa lah kayak gitu. Ya karena kita itu hidup berdampingan, Yongs. Kayak lu sama suami lu berdampingan kan kayak gitu. Walaupun sering crash kan, pasti kita pun sama sosok makhluk tuh pasti crash. Misalkan lu kencing, ya lu nggak tahu kalau itu ada dia, ya kan? Thread, siapa suruh lu di situ? Ya kalau ada lu mah gua kencing di sono kan kayak gitu. Tapi kita sadari banyak sosok yang marah sama kita. Cuman ya tetap kita makhluk paling sempurna, dia nggak bisa buat apa-apa, cuma bisa ganggu doang. Kayak gitu. Iya, makanya mungkin ada sebagian orang yang diganggu karena itu juga kali ya Bang ya, etika kita yang kurang baik. Betul. Mungkin ya kayak gitu. Kata-kata lah yang sompral gitu kan. Ya karena sebagai tuan rumah kalau ngeliat tamunya ya kurang etika gimana sih pasti kesel dong. Gue datang ke rumah lu, gue ngomong anjing bangsat ya, pasti lu kesel dong. Kayak gitu, mereka pun sama sih, walaupun gitu kan makhluk paling sempurna gitu. Ya tetap aja gangguan kayak itu nggak bisa dipungkirin kayak gitu sih. Bang, lu kan sekarang pemandu gunung. Pemandu gunung. Nah, kalau misalkan mau daftar nih, lu caranya gimana tuh Bang? Ya paling kalau gue mungkin sekarang kan lagi masih pandemi nih, katanya masih pandemi katanya gitu kan. Mudah-mudahan corona udah menghilang Bang. Politiknya hilang. Nah, itu apa bagi gimmick aja. Ya dulu sih aktif nih, ya mungkin gue biasanya kalau nge-share itu jadwal trip itu di Instagram gue sih, di @badrukepslog gitu kan. Biasanya kayak kemarin tuh terakhir tanggal 4 Desember gue ke Prau, yaitu gue share tuh di Instagram, tanggalnya, harinya kayak gitu sih share. Jadi mungkin agak jarang sekarang ya, karena emang bener-bener ribet ya dunia wisata itu sekarang emang lagi dimusuhin sama pemerintah. Emang sih katanya kan biar menghindari keramaian, kerumunan kan. Kayak gitu sih alasannya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman nih yang mau daftar langsung aja follow Instagramnya Bang Badruk Kepslog. Kalau misalkan Bang Badruk kan suka share-share gitu ya Bang ya. Kalau misalkan ada ya langsung aja DM ke Bang Badruk ya Bang. Iya. Bang lagi. Habis follow DM blokir. Jangan dong jadi blokir. Sombong amat tuh diblokir. Bang, lu kan banyak banget bawa tamu-tamu untuk naik gunung ya Bang. Ada nggak sih tamu yang nakal yang susah dibilangin gitu? Kalau yang nakal gitu ya maksudnya ya becicilan ya, banyak sih. Karena karakter orang beda-beda ya. Ada yang ngeremehin, ada yang ya benar-benar menghargain, ada yang wah benar-benar apaan sih, lebay lu gue main naik gunung gitu kan. Terutama dalam hal mistisnya banyak banget yang gue gak percaya dalam hal itu. Pas dikasih unjuk, dikasih lihat panas dingin. Waduh. Dan diem 2 hari. Gue tanya kenapa, ternyata habis ngeliat gituan. Awalnya ya di bawah nggak percaya lah bahasanya, apaan sih lebay gue pengen naik gunung, di sini mah hutan kita ya, kita manusia gitu kan.
Ya pas ngeliat kayak gitu ditampakin ya langsung diem kayak gitu sih. Jadi berkata ya lu pengen dibuktiin ya malah cheat kayak gitu kan. Jadi apa salahnya sih? Ya udahlah kalau emang, karena di Indonesia itu emang dari cucut buyut itu nggak dijauhin dari hal-hal misteri. Iya. Dari atas-atasan kita tuh gitu kan. Kayak gitu. Ya terutama dalam hal gaib emang ada gitu loh. Dan nggak usah lah ditantang-tantang gitu kan. Ya kita pengen, kalau emang pengen tahu ya pengen tahu, cuman jangan sampai nantang gitu kan. Ya bukannya kita apa ya, bukannya gue pribadi pun dibilang nggak percaya, gue harus percaya. Gue percaya, tapi gue ya biasa aja. Paham gak sih maksudnya? Gue nggak percaya hal gaib nih, berarti gue nggak percaya Al-Quran. Allah menciptakan jin dan manusia, kan jelas di situ. Kalau gue nggak percaya, berarti gue nggak percaya Al-Quran gitu. Yang harus gue jauhin tuh ya bisikan-bisikan mereka, tuh goda-godaan mereka kayak lu harus kayak gini loh. Nih lu harus kasih gue menyan, kembang 7 rupa, taruh di bawah pohon, ya kayak gitu-gitu yang harus gue jauhin tuh, kayak gitu kan. Kalau perihal lu ada yang sosok ini sini, iya gue percaya kayak gitu. Mungkin ini kata guru gue ya, kata guru ngaji gue ya kan jin nggak pernah meninggal dari zaman Nabi Adam, ya kan? Kita kan selalu meninggal, berarti kan banyakan dia dong. Iya. Kalau dihitung-hitung kayak Makanya yang gue tahu aja ada satu tubuh tapi dalamnya itu ada ribuan jin. Iya. Satu tubuh manusia ribuan jin. Nempelnya gimana? Nah itu mungkin kalau dia bisa nampakin kita udah begini kan sempit. Banyakan dia kan kayak gitu. Untungnya Allah menciptakan ya dengan mereka nggak kasat mata dan kita nyata. Ya untungnya kayak gitu. Coba kalau sama-sama adil. Nah lo misi saya mau lewat. Sudah nggak bisa bang. Nggak bisa. Kayak gitu Ser. Dan lu kan sering banget naik gunung dan paling sosok yang paling serem itu di mana tuh bang? Seremnya maksudnya mukanya, bentuknya Ya, atau bentuknya, kondisinya nih? kondisinya kayak gimana? Kalau yang paling serem gitu ya di Cermek sih 2009, karena emang gue bener-bener masuk pasar setan walaupun bentuknya itu masih manusia ya, kayak zaman-zaman kerajaan gitu kan. Saya si nenek itu yang ngancem gue nggak boleh balik lagi ke dunia nyata itu ya, walaupun pakaiannya masih pakai alat zaman dulu, Sunda zaman dulu, zaman kerajaan, cuman ya itu kondisinya emang gue lagi di alam lain. Itu yang paling serem sih. Cuman kalau kayak sosok siluman misalnya gede, taringnya panjang, lah itu sih udah biasa sih. Udah biasa bang? Ya karena emang kerjaan gue gitu. Habis gue mau gimana kalau ngeliat ya udah biasa aja. Emang tempatnya dia kan. Masa gue mau lari kemana? Yang kayak gitu sih. Ya bukan gue sok berani, kayak tetap rasa takut pasti ada, manusiawi kayak gitu. Mungkin kalau emang gue kapok, gue gak bakal naik gunung lagi Ser. Iya benar. Kayak gitu. Apalagi orang kayak gue yang udah kerjaan. Ketika ada yang maaf ya, gue nggak terlalu hebat, emang nggak terlalu mendalami tentang ilmu spiritual, tapi sering waktu berjalan gue paham tentang hal-hal kayak gitu, karena emang gue bener menyatu dengan alam. Ya sering bawa tamu, jadi ketika ada tamu yang kesurupan ya gue harus paham cara nanganinnya loh kayak gitu. Ya sebagai pemandu gunung harus ngerti sedikit lah, seenggaknya di antara tim lu ini 15 orang ada sosok manusia, sosok orang itu atau leader yang bisa menenangkan mereka kayak gitu. Makanya gue sering bercanda, sering ngoceh, sering gitu ya, karena terbiasa menghadapi orang yang karakternya pendiam. Ya namanya orang baru kenal kan pasti banyak malu-malu dong. Disitulah gue action kayak gitu kurang lebih sih. Jadi kayak sosok-sosok itu banyak sebenarnya. Bahkan baru kemarin gue sih ini nggak boleh cerita sih sebenarnya Pak Gede. Gue karena ketemu sosok pendaki yang meninggal tahun 83 atau 81, dia ngomong, dan itu udah kena HIV AIDS di Gunung Gede yang waktu gue kemarin naik sama si Andre jejak backpacker. Itu serem banget itu, dan si Andre pun rasain hal itu. Andre orang yang nggak peka tentang hal gaib, bisa ngelihat sosok itu dan interaksi lama gue sama dia. Dan ternyata pas dikulik-kulik ya logikanya orang dari semak-semak siapa nggak bawa apa-apa, tiba-tiba gue nggak mau cerita karena ada interaksi sama dia, jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau inti kayak gitu. Berarti emang di gunung mah, aduh, jangan macem-macem ya bang ya. Ya banyak tipu daya sebenarnya sih. Aduh. Harus jaga iman. Iman, amin, namin. Canda. Kita dari tadi serius mulu soalnya. Iya, ya kurang lebih kayak gitu. Oke Bang Badru, ini ada lagi nggak nih ceritanya lagi nih? Wah, sebenarnya banyak banget ya sih. Bang. Banyak banget cerita dari Bang Badru, cuma karena waktu yang harus memisahkan kita. Anjay. Syahdu banget gitu.
Bang Badu, terima kasih nih untuk edukasinya, untuk Iya. pengalamannya yang benar-benar luar biasa banget, dan untuk saran-sarannya untuk pemula Siap. juga. Nih bagi orang pemula nih, dengerin nih kata-kata Bang Badu. Ya, gua juga- Persiapan harus Ya, apa gue juga gitu. minta maaf gitu kalau ada kata-kata salah. Kadang kan gue juga manusia biasa yang Iya. sok tahu dan ya sok tahu dah pokoknya. Apalagi gue juga sama masih ya banyak belajar lah. Iya benar. Maaf kalau banyak salah ya, maaf. Dan untuk teman-teman yang mau dengerin cerita-cerita Bang Badu, langsung aja nih kepoin YouTube-nya Bang Badu dan langsung follow Instagram-nya Bang Badu Capsulok. Gimana sih? Buruan, follow buruan. Dan mau maksa. jadi narasumbernya juga langsung aja DM ke Bang Badu Capsulok. Bang Badu orangnya baik kok. Langsung dibales kalau ada cerita-cerita horor tapi. Oke Bang, gue dari tadi ketawa mulu di sini, perut gue mules. Padahal gue udah sok cool di depan kamera, gue sok cool. Tapi dia bercanda mulu. Oke, Bang. Inilah kita. Oke Bang, semoga Abang channelnya makin sukses, Sama. banyak rezekinya, Channel dia selalu Rineng sehat. Sherly juga Amin, semakin amin. sukses, semakin jaya cetar membahana lah pokoknya. Pokoknya gue harus kayak Bang Badu. Amin. Dan lo semuanya harus dukung gue. Amin, amin, amin. Dan subscribe-nya Bang Badu juga harus ke gue. Amin, amin, amin. Maksa banget. Semangat pokoknya. Nggak ada kata lain selain semangat dan siap. Siap siaga. Oke Bang Badu, terima kasih Bang Badu udah mau Sama-sama, juga. Neng Sherly. Oke Bang Badu, terima kasih sekali lagi, kita ucapan aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sher ya. Oke.